di vlog Bobita dengan pembahasan terkait sekitar ikan koi. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana kualitas air di dalam ikan koi ditopang oleh oksigen yang bagus. Kita membuat alat memproduksi oksigen tersebut dengan modal yang sangat murah. Kalau kita beli sebenarnya ada alat yang namanya aerator. Nah, contohnya seperti ini. Nah, aerator ini memiliki keterbatasan, dia oksigen yang diproduksi tidak sebanyak nanti yang alat yang kita buat gitu. Dan dia memiliki keterbatasan yaitu panas dan cepat rusak. Contohnya ini, saya beli aerator dengan harga 35.000 sudah tidak bisa berfungsi lagi dan gelembung yang dihasilkan pun sedikit gitu. Nah, nanti kita akan buat aerator dengan memanfaatkan pompa air yang mini pun bisa memproduksi oksigen yang lebih gitu dengan harga yang sama. Ya. Dengan modal isolasi kita bisa memproduksi oksigen atau udara yang tercampur ke dalam air di kolam akan lebih banyak. Dengan kita beberapa modifikasi kecil pipa paralon mini ini untuk bisa mencampur udara dari luar ke dalam. Alat dan bahannya cukup simpel, paralon, terus paralon T, kemudian L. Ada yang dicelup, ada juga yang muncul ke udara untuk menyedot udaranya. Dan arsitekturnya ataupun rancangannya sangat simpel sekali. Kalian di rumah bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah, bisa pisau, bisa gergaji, ya, dengan modal murah, tapi bisa membuat kualitas air kolam kita lebih bagus. Karena oksigen merupakan bagian terpenting dalam kolam. Kalau tanpa oksigen nanti ikan bisa kurang sehat atau bisa juga mati gitu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana membuat detail alatnya dengan modal cukup murah sekali. Ini cuma 5.000 kalau nggak salah, 5.000, dan pipa-pipa bekas pun bisa kita pakai. Dan alat pompanya pun kita menggunakan pompa yang sudah lama pun masih bisa digunakan gitu. Ikuti terus videonya, jangan sampai kelewat. Mudah-mudahan para pecinta koi bisa memodifikasi aerator teman-teman dengan modal yang murah. Oke, salam pecinta koi. Ya, rancangan untuk aerator atau bisa disebut juga itu adalah Venturi adalah seperti ini. Kita memerlukan T.
paralonti itu nanti yang akan menghubungkan, mencampur udara kemudian ke dalam air. Kita memerlukan paralonti. Nah, paralonti di sini akan terjadinya proses pencampuran udara yang dari atas. Ini yang di permukaan air ya. Dipasang di permukaan air. Udara. Kemudian dari arah sini adalah dari mesin pompa. Pompa air. Bisa itu diambil dari chamber ataupun dari kolam itu sendiri. Karena di kolam saya menerapkan dua itu. Dua metode, yaitu dua venturi sekaligus. Yang pertama adalah dari dalam kolam itu sendiri, muter dari dalam kolam, ataupun bisa jadi chamber. Ya, ini chamber misalnya. Ini pompanya. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, apa fungsi dari isolatif tadi, isolasi yang warna hitam tadi? Itu adalah membuat permukaan luas penampang dari pipa itu mengecil. Jadi seperti ini. Nah, kita perlu membelah pipa, kemudian belahan itu kita selaputi oleh isolatif tadi. Nah, jadi di sini arus yang dikeluarkan lebih kencang. Ini adalah air ya, muntahan air. Arus yang dimuntahkan itu kencang dan otomatis itu akan menarik udara. Kalau tekanan udaranya di sini akan lebih tinggi, sehingga udara yang ada di luar masuk ke dalam pipa ini, sehingga air keluaran air yang ada di sini mengandung gelembung-gelembung udara. Nah, ini akan bisa dimanfaatkan oleh ikan untuk bernafas. Jadi semakin banyak udara terlarut di dalamnya. Di sini kan ada udara itu bisa berisi nitrogen ataupun oksigen. Nah, nanti akan dimanfaatkan oleh ikan untuk bernafas. Nah, semakin banyak oksigen terlarut di dalam air itu semakin bagus. Nah, benda ini yang akan memperkaya oksigen dengan memanfaatkan sistem kalau di dalam fisikanya yaitu fluida, sistem fluida. Nah, di sini udara akan tercampur ke dalam air. Sistemnya seperti itu, cukup simpel dan barang-barangnya juga sangat murah. Kalian bisa gunakan, bisa cari di rumah, bisa dengan modal sedikit sekali. Bisa menyelamatkan ikan koi kalian. Oke, nanti kita praktekkan langsung. Begitu ya, ditunggu kelanjutan videonya. Assalamualaikum. Ya, ini adalah alat-alat yang digunakan. Ini ada pipa L, ada lakban hitam, pipa T, sama gergaji. Gimana cara merangkainya? Kita ikuti ya. Kita perlu potong segini, dipotong untuk untuk ke permukaan udara, terus nanti kira-kira segini untuk input dan sama untuk output airnya. Oke. Ini kita potong dulu. Bentar ya, Nisa. Ini buat Hanifah. Iya. Ini buat Om Hanif. Ini kira-kira karena ini mau permukaan kolamnya tinggi, kita butuh segini aja.
Nah, ini dua ini salah satu untuk input, salah satunya untuk output. Aku tua. Iya. Bisa dua ya. Aku yang besar. Aku yang besar. Nah, Ini kan kecil, yang besar ini. Nah, ini orang sakit. ya Now. seperti yang tadi dirancang, ini yang lebih panjang untuk input. Jadi kita perkecil luas permukaan lubang yang ada di luar dengan cara kita belah, kemudian kita jepit sehingga luas permukaannya biar kecil. Untuk menahannya kita menggunakan isolasi hitam ini. Nah, ini kita permukaannya. Ntar gampang dipotong. Nggak apa-apa, nanti edit. Nah, ini sudah dibelah, kemudian kita kencangkan, digapit sehingga luas permukaan antara yang masukkan dengan keluaran lebih kecil yang keluaran. Ada sih, bisa sih. Masih bisa, bentar. Kita percepat. Kita kencangkan menggunakan lakban hitam. Kau ini biarin nggak apa-apa. Nah, ini kita kencangkan. Didobeli nggak masalah. Oke, setelah dikecilkan permukaannya, bentuknya kan seperti ini. Kita tinggal menyambung-nyambungkan, merangkai dengan gambar yang sudah diinikan. Oke, setelah kita menyelimuti ini dengan lakban, luas permukaan pipanya sudah kecil, kita akan merangkainya. Nah, seperti ini. Kita perhatikan ya, diusahakan permukaan yang kecil itu, untung ini transparan jadi bisa terlihat, ditempatkan di tengah-tengah dari pertemuan T ini, sehingga nantinya udara yang masuk dari permukaan atas akan lebih banyak atau lebih besar. Kalau nanti ini terlalu maju, nanti udara yang masuk juga akan sedikit. Jadi ditempatkan keluaran dari air yang dari arah pompa ini diarahkan ke tengah-tengah T. Nah, pas tengah-tengah ini. Nah, kemudian ini dari atas permukaan airnya. Kita pasang. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, juga ini dipasang tepat
jangan sampai melebihi ini, cukup Pak di luar saja. Yang penting air tidak rembes atau keluar dari pipa keluaran ini. Teman-teman bisa untuk memaksimalkan bisa menggunakan lakban lagi, lakban hitam, menutupnya di sambungan-sambungan ini, di sini dan di sini. Nah, ini disambungkan ke keluaran pompa, entah itu pompa yang ada di dalam kolam ataupun keluaran pompa yang dari chamber bebas. Nah, inilah alat simple tapi bisa menolong hidupnya ikan koi ataupun membuat ikan koi kita lebih sehat, karena produksi ataupun oksigen yang terlarut di dalam air akan lebih banyak. Ya, cukup sekian tutorial Venturi kali ini ataupun sistem aerasi pada kolam koi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mempersehat, memberikan kenyamanan pada koi teman-teman koi lover ya. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, disebarkan ke teman-teman yang lain yang pecinta koi ataupun yang pemula. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.